Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana syari'atul haji wal umratan lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga Allah takdirkan kita dengan takdir yang baik, dan hidup dan kehidupan ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati segala keindahan alam semesta yang Allah ciptakan. Mudah-mudahan kita dengan yang demikian ini akan selalu bertambah rasa syukur kita kepada Allah sebagai seorang hamba yang hidup di atas buminya Allah yang sangat indah ini. Selawat dan iring salam semoga senantiasa disanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti semuanya akan diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umat beliau. Dan insya Allah kita pasti akan mendapatkan pertolongan beliau. Saya katakan pasti, tidak ada alasan lagi bagi kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad yang senantiasa mengikuti ajaran beliau, mengikuti itba beliau. Insya Allah ketika pada saatnya nanti kita semuanya sudah kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu sudah tidak ada lagi yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Dan insya Allah Kanjeng Nabi akan hadir, Kanjeng Nabi akan datang untuk tampil memberikan pertolongan kepada kita, atau dalam bahasa agama disebut dengan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah di Yufur Rahman yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manasik haji, yang tentunya di dalam manasik haji itu, kalau kita bicara persoalan rukun, syarat, wajib dan sunnah-sunnah haji, mungkin hari ini kita akan mencoba untuk mengetahui ilmu tentang pembahasan wajib haji. Saudara-saudaraku yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan materi manasik haji berkaitan dengan masalah hukum tentang wajib haji, tentunya perlu kami sampaikan kepada seluruh calon-calon tamu Allah dari PT Saudi Patria Wisata. Semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan bisa mengambil hikmah dari semuanya ini, yang mestinya Bapak Ibu akan diberangkatkan ibadah haji menjadi tamu-tamu Allah dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena Allah mentakdirkan lain, Allah memberikan ujian yang sangat luar biasa
kepada kita semuanya di permukaan bumi ini dengan pandemi COVID-19 atau yang akrab kita sebut dengan sebutan corona. Mudah-mudahan semuanya bisa berlalu dan insya Allah para calon-calon tamu Allah yang belum bisa ditakdirkan untuk berangkat, mudah-mudahan Allah takdirkan di tahun depan Allah akan takdirkan betul-betul kita semuanya akan menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan masalah ibadah haji itu memang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Belum tentu pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan oleh mereka-mereka yang memang memiliki harta yang banyak. Seperti contohnya tahun ini kita semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji saja, tapi Allah memiliki satu ketentuan yang lain sehingga kita tahun ini belum bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Ini juga perlu kita ambil hikmahnya semuanya. Mungkin kita harus mengintrospeksi kepada diri kita. Mungkin inilah yang terbaik buat kita agar supaya kita lebih mempersiapkan diri untuk nanti menjadi tamu-tamunya Allah. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahas materi pada persoalan masalah wajib haji, mungkin saya akan sampaikan dan saya akan bertanya kepada jamaah. Sebenarnya bahasa yang pas antara apakah kita ini di dalam melaksanakan ibadah haji itu memenuhi undangan Allah atau memenuhi panggilan Allah? Para jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut saya, secara bahasa saya memilih menggunakan kita memenuhi undangan Allah, bukan memenuhi panggilan. Soalnya menurut saya kalau namanya memenuhi panggilan itu kelihatannya agak menyeramkan. Tapi kalau seandainya bahasanya kita rubah, bahasanya kita akan memenuhi undangan Allah, maka seolah-olah agak lebih nikmat untuk kita rasakan. Contohnya begini, kalau ada seorang kepala desa terus akan dipanggil oleh Pak Camat, menggunakan bahasa dipanggil, Pak Kepala Desa dipanggil Pak Camat, kayaknya itu menyeramkan. Waduh, ada apa ya kok saya dipanggil oleh Pak Camat? Tapi kalau dengan bahasa Pak Kepala Desa diundang oleh Pak Camat, kayaknya itu bukan bahasa yang sangat mengerikan, tapi bahasa yang sangat membahagiakan. Bahkan kalau seandainya kita diundang oleh seseorang, yang mengundang kita ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membahagiakan yang diundang, dan kita yang akan menghadiri undangan tersebut akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan kepantasan atau memantaskan diri menghormati yang mengundang kita. Demikian juga ketika kita katakan datang ke Mekah dan ke Madinah itu menghadiri panggilan Allah atau memenuhi panggilan Allah atau menghadiri undangan Allah. Saya lebih cenderung dengan bahasa menghadiri undangan. Enak kalau menghadiri undangan. Kita diundang oleh Allah.
Allah akan mengadakan satu pesta yang sangat luar biasa. Allah sudah pasti mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghormati tamu-tamunya. Dan kita pun sebagai calon tamu-tamu Allah pasti akan mempersiapkan diri untuk menjadi tamu-tamu Allah yang baik. Mungkin dari segala sesuatunya kita persiapkan. Karena Allah juga mempersiapkan segala sesuatunya, kita juga yang akan hadir menghadiri undangan Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Agar supaya apa? Pada saat pas kita datang di dalam pesta yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nantinya, kita betul-betul bisa menjadi tamu-tamu Allah yang baik, yang pada akhirnya kita akan diberikan penghormatan oleh tuan rumah yang baik. Tentunya apalagi kalau misalkan sekarang model undangan itu kan ketika kita pulang pun nanti akan diberikan oleh-oleh atau souvenir. Nah, untuk masalah haji dan umroh, ketika kita mampu menjaga dan menjadi tamu-tamu Allah yang baik, Allah sudah mempersiapkan kado yang sangat istimewa. Apa? Allah akan berikan kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadiah yang sangat istimewa. Ini adalah souvenir yang sangat luar biasa yang akan Allah berikan kepada para tamu-tamunya yang sudah bisa menghadiri undangan Allah, dan pada saat pas hadir di dalam undangan Allah, dalam pesta Allah tersebut, mampu menjadi tamu yang baik, yang tidak aneh-aneh, yang mampu menjalankan segala sesuatunya yang diperintahkan Allah dalam rangka pesta tersebut, sehingga memang dipantaskan oleh Allah untuk diberikan hadiah yang sangat istimewa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para calon-calon tamu Allah yang tergabung di PT Saudi Patria Wisata, yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas pada persoalan masalah wajib haji. Apa yang dimaksud wajib haji? Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, ibadah haji seorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Jika seorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, ia berdosa dan wajib untuk menggantikan dengan membayar dam. Jadi pemirsa, calon-calon tamu Allah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib haji ini beda dengan rukun haji. Wajib haji ini beda dengan syarat-syarat untuk haji. Kalau rukun haji itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Kalau seandainya jamaah yang melaksanakan ibadah haji itu meninggalkan salah satu ataupun satu rukun saja, maka hajinya tidak sah. Berbeda dengan masalah wajib haji. Kalau wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, ibadah hajinya tetap sah. Tapi jamaah harus membayar dam atau denda. Apa saja yang menjadi wajib haji di dalam pelaksanaan ibadah haji itu? Yang pertama adalah ihram, yakni niat berhaji dari mikot. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Kelima, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini adalah merupakan beberapa rangkaian wajib haji yang harus dilaksanakan oleh para tamu-tamu Allah. Dan bedanya adalah kalau wajib haji ini ketika jamaah itu memiliki uzur syar'i, uzur yang dibenarkan secara ajaran agama,
itu bisa ditinggalkan, tetapi jamaah harus menebusnya dengan membayar dam atau memotong 1 ekor kambing. Calon-calon tamu Allah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan karena segala sesuatu atau misalkan ada sesuatu sehingga jamaah itu tidak bisa melaksanakan mabit di Muzdalifah. Sementara masjid di Muzdalifah itu adalah hukumnya wajib. Tapi memang benar-benar jamaah itu karena terpaksa, karena uzur yang mengharuskan dirinya tidak bisa mabit di Muzdalifah. Nah ini. Jadi jamaah yang memang betul-betul uzur, dia bisa tidak mabit di Muzdalifah atau bisa tidak melaksanakan lempar jumroh, tetapi harus diganti dengan pembayaran dam. Juga jamaah mungkin karena terhalang oleh segala sesuatunya sehingga dia tidak bisa melaksanakan mabit di Mina selama hari tasyrik. Nah, kalau misalkan memang itu uzur syar'i, maka jamaah juga boleh, tetapi harus menggantikan dengan dam. Kalau seandainya pada saat waktu yang sudah ditentukan, jamaah itu harus kembali ke tanah air misalkan, belum melaksanakan tawaf wada, tapi memang betul-betul karena uzur syar'i, orang tua yang karena kalau seandainya justru akan melaksanakan tawaf wada, banyak akan membawa dampak mudaratnya buat si jamaah itu. Nah, itu pun boleh ditinggalkan, tidak melaksanakan tawaf wada, namun jamaah juga harus membayar dam. Bagi wanita yang pada saat harus meninggalkan Mekah, yang harus melaksanakan tawaf wada, namun karena terhalang dengan sesuatu yang ada pada dirinya sehingga tidak bisa melaksanakan tawaf wada, dan tawaf wada itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang akan meninggalkan kota Mekah, maka ketika dia tidak bisa melaksanakan karena memang uzur syar'i, hajinya tetap sah, tetapi wajib hajinya itu harus ditebus dengan pembayaran dam. Inilah yang kaitannya dengan pengertian-pengertian wajib haji yang harus dilaksanakan oleh para calon-calon tamu Allah yang nantinya melaksanakan ibadah haji, harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan wajib haji yang harus dilaksanakan. Dan memang bedanya, kalau rukun haji itu harus betul-betul dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan, tetapi kalau wajib haji bisa ditinggalkan karena uzur, namun jamaah harus menebusnya dengan pembayaran dam, yaitu dengan memotong 1 ekor kambing. Nah ini calon-calon tamu Allah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan wajib-wajib haji ini. Bukan sekedar hanya menggugurkan kewajibannya saja, tetapi kita juga harus bisa mengambil makna dari itu semuanya. Contoh melempar jumroh. Apa sebenarnya yang kita ambil dari hikmah dalam melempar jumroh tersebut? Pada saat jamaah melempar jumroh itu ada 3 jumroh, yaitu ula, wusta, akobah. Dan ada juga jumroh yang harus dilempar hanya pada tanggal 10 saja, yaitu jumrotul akobah. Bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah dengan membawa 7 kerikil dan datang ke tempat lempar jumroh tersebut,
Dan setelah itu langsung berada di depan cincin dari cincin jumroh tersebut. Dan pelaksananya adalah melempar kerikil tersebut satu persatu. Yang sebanyak 7 butir kerikil tersebut dilemparkan satu persatu. Sambil mengangkat tangan dan melafadzkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa damman maghfura. Itu adalah doa yang diucapkan pada saat jamaah melempar jumroh. Pada saat melempar jumroh hindari yang namanya desak-desakan. Gak usah mengambil waktu-waktu yang katanya afdol. Kalau kita mengambil waktu yang afdol tapi banyak membawa mudorot kepada diri kita, ya itu kalau menurut saya harus dihindari. Cari saja waktu-waktu yang dibolehkan, namun di situ juga akan membawa dampak keselamatan buat diri kita. Kita bukan nekat di dalam melempar jumroh itu, walaupun itu adalah pekerjaan satu wajib yang harus kita jalankan, terus akhirnya kita juga mati-matian, bahkan nanti mati beneran malah. Hindari yang namanya desak-desakan dan sebagainya. Jalankan saja, laksanakan saja dengan sebaik-baiknya, ambil hikmah yang terbaik, bukan pada posisi pada saat pas melempar jumroh itu, namun ada hal-hal yang memang kita betul bisa ambil pelajaran pada saat pas jamaah melaksanakan wajib melempar jumroh tersebut. Calon-calon tamu Allah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, mungkin pada saat pas jamaah melaksanakan mabit di Mina selama 3 hari, hari Tasyrik 11, 12, dan 13. Bukan hanya sekedar berada di Mina melaksanakan wajib mabit di Mina, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Perbanyaklah ibadah-ibadah di Mina, sehingga dengan situasi dan kondisi di Mina yang demikian itu, kita mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil demi kesempurnaan ibadah haji kita. Terlebih nanti kita bisa jalankan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ada iktibar apa? Ada pelajaran apa pada saat pas kita mengerjakan wajib-wajib haji itu? Bukan hanya sekedar mampu melaksanakan lontar jumrohnya saja, bukan hanya sekedar mampu melaksanakan mabit di Musdalifahnya saja, bukan hanya sekedar mampu melaksanakan mabit 3 hari di Minanya saja, tapi ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dengan bercampurnya kita dengan orang-orang banyak, dengan manusia-manusia yang beragam-ragam, berbagai macam, ada tradisi budaya, kebiasaan-kebiasaan, macam-macam. Jangan melaksanakan ibadah haji pada saat pas kita mengerjakan wajib-wajib haji itu, kita menggugurkan pekerjaan wajib haji kita. Tetapi ada makna-makna yang harus kita ambil pada saat pas kita berada di Mina, pada saat pas kita berada di Musdalifah, pada saat pas kita melempar jumroh. Ini yang harus kita perhatikan para jamaah. Beberapa pengalaman yang kita dapatkan di dalam melaksanakan ibadah haji kaitannya dengan masalah jamaah berada di posisi di Mina, di Musdalifah. Itu biasanya yang banyak tidak mampu adalah menahan diri. Menahan diri. Kalau mabitnya di Musdalifah pasti bisa dilaksanakan. Tetapi menjaga agar supaya kita sebagai jamaah haji yang bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, tapi harus mampu juga mengambil pelajaran dari semua yang ada. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu.
Allah sendiri katakan bahwasanya kalau orang yang melaksanakan ibadah haji itu harus menjaga agar supaya tidak rafas, fasik, dan jidal. Ini berat, pemirsa. Ini berat, wahai para calon-calon tamu Allah. Kalau hanya sekedar bertahan di Musdalifah, kalau hanya sekedar melempar jumroh, kalau hanya bertahan 3 hari di Mina, itu bisa dan gampang. Tapi yang paling susah, karena situasi dan kondisi yang sangat luar biasa itu, pada saat pas jamaah berada di Mina, pada saat jamaah sedang berada di Musdalifah, pada saat pelaksanaan lempar jumroh. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh jamaah. Banyak hal-hal yang nantinya walaupun kita melaksanakan kewajiban kita, tetapi kita jarang yang mampu untuk apa? Untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang seyogyanya tidak kita lakukan pada saat pas kita berada di Musdalifah atau untuk berada 3 hari di Mina, atau saat kita melempar jumroh. Kadang jamaah harus menyakiti orang lain. Kadang jamaah harus bergontok-gontokan dengan orang lain. Jangan, gak usah. Justru malah kita lakukan dengan se-enjoy-enjoynya. Lakukan dengan apa ya? Senikmat-nikmatnya. Kita nikmati ibadah itu. Kita nikmati ibadah itu ikhlas hanya karena Allah. Yang kita ambil itu adalah bukan pada saat mengerjakan, saya harus kerjakan wajibnya ini begini, jangan. Tetapi kita nikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pada saat pas kita berjalan mau melempar jumroh, berjalan dengan seluruh jamaah yang ada, kita nikmati perjalanan kita. Apalagi Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini, ibadah haji yang plus. Beda jauh dengan mereka-mereka, dengan saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah, yang Allah takdirkan melaksanakan ibadah haji yang reguler. Satu, bersyukur kita melaksanakan ibadah hajinya dikasih kesempatan oleh Allah yang nikmat, haji plus. Apa beda dengan haji reguler? Beda, sangat berbeda. Saya banyak memiliki pengalaman untuk membimbing para jamaah haji reguler. Berbeda dengan bapak-bapak yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji plus. Contoh, dari segi tempat menempatkan bapak-bapak dengan saudara-saudara kita yang haji reguler, beda. Tempatnya bapak-bapak tidak terlalu jauh dengan Jamarot. Terus tempatnya juga lebih layak. Ini yang disyukuri. Nah, ini saja yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh jamaah. Sudah tempatnya bagus, sudah jarak tempuhnya itu dekat. Itu saja kadang-kadang dianggapnya hal-hal yang demikian ini sepele. Oh, ini wajib haji, oh ini kan bisa diganti dengan yang namanya pembayaran dam. Nah, ini rata-rata kadang-kadang kalau kita kurang memahami, saudara-saudara kita yang melaksanakan haji plus ini kadang-kadang menyepelekan hal-hal yang demikian ini. Mohon maaf sekali. Karena merasa mungkin dirinya punya uang. Karena merasa ya cari yang aman dan nyaman. Ya tidak lantas dengan mencari aman dan nyaman itu semuanya diukur dengan bisa dibayar dengan dam. Ya sudah kita bayar saja. Jangan. Cuma kita kerjakan juga dengan sebaik-baiknya. Contoh melempar jumroh, kita juga harus lempar jumroh. Kalau misalkan memang diri kita kuat, diri kita tidak memiliki uzur syar'i, kenapa kita tidak lakukan itu? Walaupun itu bisa diganti dengan pembayaran dam, saran saya, kalau kita memiliki kemampuan untuk melakukan lempar jumroh dengan sendirinya, lakukan dengan sendirinya. Maka di situ kita akan merasakan kenikmatan ibadah. Kita akan berbaur dengan orang lain. Kita akan mengambil makna yang biasanya kenikmatan kita dalam hidup kita menjadi orang kaya di rumah. Apapun tidak pernah berdesak-desakan yang demikian ini. Tapi pada saat pas kita melaksanakan lempar jumroh, Allahu Akbar, kita harus berdesak-desakan dengan orang lain. Tapi itu nikmat, saudara. Itu nikmatnya ibadah. Bahkan kita harus apa? Kita berazam, harus banyak membantu orang lain. Nikmatnya orang yang sedang melaksanakan wajib haji melempar jumroh itu adalah
Niatkan dan tekadkan ketika kita mampu memperbanyak membantu orang lain. Bukan haji dan umroh namanya kalau tidak menolong orang lain. Bukan haji dan umroh namanya kalau tidak berbuat baik. Kalau seandainya kita sudah mampu banyak berbuat baik dan kita mampu banyak menolong orang lain, insya Allah semakin banyak kita akan membantu orang lain, semakin banyak kita akan menolong orang lain, maka semakin banyak pula Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita. Ini yang harus kita cermati. Dan ketika kita lempar jumroh, jangan banyak kita berpikir untuk keselamatan diri kita sendiri. Lakukan apapun sebisa kita ketika kita mampu menolong orang lain. Insya Allah itu akan membuat kepuasan batin tersendiri buat kita. Subhanallah, luar biasa. Dan insya Allah ketika kita banyak membantu orang lain, kita nanti juga akan banyak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diringankan langkah kita, akan dibukakan jalan untuk kemudahan ketika kita harus lempar jumroh. Nah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari contoh agar supaya kita juga betul-betul dalam melaksanakan ibadah haji itu, pada saat pas melaksanakan wajib haji itu, kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Walaupun di dalam pelaksanaan ibadah wajib haji itu bisa diganti dan dibayar dengan dam, upayakan dengan sebaik-baiknya untuk kita tetap menghindari hanya sekedar mampu membayar dam. Tapi kalau bisa kita harus laksanakan dengan sendirinya. Baik dalam melaksanakan lempar jumroh, baik di dalam melaksanakan mabit di Musdalifah, ataupun pada saat pas kita berada 3 hari menjalani mabit di Mina. Kalau kita mampu merasakan kenikmatan ibadah itu, maka akan ada rasa kepuasan batin tersendiri. Itu kehidupan yang tidak pernah kita dapatkan dalam suasana kehidupan kita sehari-hari. Pada saat pas kita menikmati hidup kita dengan keluarga, tetangga, dengan kekayaan yang kita miliki, tidak akan pernah kita nikmati dengan sedemikian itu. Tapi kalau kita pas berada di Musdalifah, berada di Mina, pada saat lempar jumroh, kita betul-betul mampu melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, maka nanti akan ada rasa kepuasan batin tersendiri. Hilangkan rasa-rasa yang semuanya. Hilangkan kebiasaan kita yang biasanya tidak pernah berdesak-desakan. Kebiasaan kita yang biasanya nggak pernah ngantri. Nanti pada saat pas kita melaksanakan wajib haji di Mina, kita akan menikmati itu semuanya. Tapi kalau seandainya kita nikmati itu dengan sebaik-baiknya, ya itu menjadi satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau misalkan itu nanti menjadi beban buat kita, ya akan menjadi beban berat buat kita. Di Mina itu nikmat kok. Biasanya kita di rumah bisa tidur seenaknya saja dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Kita di Mina pada saat melaksanakan wajib haji itu, ya Allah, satu tenda kita bisa tidur dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita yang beda-beda kebiasaannya. 40 jamaah, 90 jamaah, ratusan jamaah, bahkan ribuan jamaah, jutaan jamaah yang bersama-sama kita pada saat itu, pada saat kita sedang melaksanakan wajib haji tersebut. Tapi nikmati saja. Jangan menjadi penderitaan, tapi menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah itu. Yang pada akhirnya, ketika kita sebagai seorang kaya yang mampu mengambil iktibar, pelajaran pada saat pas kita melaksanakan ibadah haji itu, dengan segala kenikmatan yang memang kita bisa rasakan, mudah-mudahan itu menjadi satu pelajaran yang berharga dan sangat baik, luar biasa. Dan pasti pada saat pas kita setelah selesai kita pulang ke tanah air, kita bawa itu pelajaran yang sangat berharga itu, akan ada kepedulian, peningkatan kepedulian sosial kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudaraku yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat pas kita akan meninggalkan Mekah,
Ada kewajiban yang akan kita laksanakan, yaitu kita harus melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya Allah, itu lebih nikmat lagi. Para calon-calon tamu Allah, itu akan lebih nikmat lagi. Jangan melaksanakan tawaf wada itu sendiri-sendiri. Walaupun mungkin kita sudah pernah haji dan sebagainya, rasakan kebersamaan. Kalau kita melaksanakan tawaf sendiri-sendiri bisa. Kita tawaf hanya dengan pasangan kita, suami kita, istri kita, mungkin rekan dekat kita. Itu bisa. Tapi cobalah pada saat kita tergabung di sebuah kelompok. Kita sekarang berada, ikut serta ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji ini bersama dengan PT Saudi Patria Wisata. Yang di dalamnya ada para pembimbing-pembimbing kita, pembimbing-pembimbing ibadah, ada mutawif kita yang senantiasa akan menjaga kebersamaan tersebut. Coba kita rasakan perbedaannya. Saya hanya sarankan kepada jamaah-jamaah tamu-tamunya Allah ini nanti, pada saat dirimu akan melaksanakan tawaf wada itu yang paling nikmat adalah bersama-sama dengan jamaah yang lain. Jangan melaksanakan tawaf wada sendiri-sendiri, walaupun memang itu bisa, tapi kenikmatannya akan lebih berbeda. Kita bersama-sama dengan rombongan kita akan dibimbing oleh seorang pembimbing ibadah, kita akan diawasi oleh mutawif kita. Pada saat pas kita berdoa terakhir, berdoa, bermunajat pada Allah, pada saat pas kita sedang berdiri Ka'bah tawaf, rasanya sangat berbeda tatkala kita melaksanakannya itu dengan jamaah. Berdoa kepada Allah, khusyuknya akan berbeda. Di tengah keramaian yang demikian itu pun, karena saking kita mampu merasakan kenikmatan di tengah-tengah jamaah yang sangat luar biasa ramainya dan padatnya, tetapi kita juga bisa melaksanakan tawaf itu dengan khusyuknya sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada jamaah yang bergelombol. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau seandainya kita baca dengan jamaah-jamaah yang lain bersama-sama, ya Allah, nikmatnya akan berbeda. Wahai tamu-tamu Allah, sambil kita berdoa, mengangkat tangan kita kepada Allah, baik dalam perjalanan tawaf ataupun setelah kita selesai melaksanakan tawaf, dengan ungkapan ketulusan kita akan meninggalkan tanah Mekah ini. Ya Allah, sebentar lagi hamba akan meninggalkan Ka'bahmu ini, ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya ini adalah merupakan kunjungan kami yang terakhir, ya Allah, tolong ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ya Allah, ini jangan kau jadikan kunjungan kami yang terakhir. Jangan kau jadikan ini kunjungan kami yang pertama. Tapi ya Allah, berikan kami kemudahan untuk bisa mengunjungi tempat ini, tempat yang mulia ini ya Allah. Tapi pada saat ini memang hamba harus meninggalkan tempat ini ya Allah. Hamba harus kembali ke tanah air hamba yang kami cintai. Ya Allah, mudahkan pada saat pas kami akan kembali ke tanah air hamba ya Allah, untuk berpisah dengan Ka'bahmu ya Allah, untuk berpisah dengan Rasulmu ya Allah. Tapi berikan kemudahan-kemudahan lagi kepada hamba ya Allah. Bukan hanya kepada hamba yang saat ini berada di tempat ini ya Allah, tapi berikan kemudahan juga kepada keluarga-keluarga hamba, saudara-saudara hamba, tetangga-tetangga hamba,
agar semuanya ya Allah bisa Engkau takdirkan untuk menikmati seperti yang hamba nikmati pada saat ini, berada di tempat yang mulia ini, di hadapan Ka'bah-Mu ya Allah. Masya Allah, itu akan lebih luar biasa lagi saudaraku. Inilah serangkaian wajib-wajib haji yang bisa kita laksanakan. Di dalam pelaksanaan wajib-wajib haji itu, kita betul-betul mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali. Sehingga apapun yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan, mampu mengubah dan menggugah diri kita. Untuk senantiasa berjanji kepada Allah, ya Allah, hamba akan kepingin dalam hidup ini senantiasa dekat denganmu ya Allah. Ini saudara-saudaraku yang bisa saya jelaskan sedikit berkaitan dengan masalah wajib-wajib haji. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu semuanya sebagai calon-calon Allah, yang mudah-mudahan Allah benar-benar akan mentakdirkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan ziarah di Madinah Al-Munawwarah. Pada akhirnya, mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan membaca sholat tibil qulub. Mudah-mudahan pandemi yang sama-sama kita rasakan ini, pandemi COVID-19 ini, atau yang dikenal dengan Corona ini, segera Allah akan angkat. Sehingga aktivitas kehidupan kita sehari-hari akan kembali normal. Dan insya Allah kita semuanya akan diberikan umur panjang oleh Allah untuk menikmati jamuan-jamuan Allah di Tanah Suci Mekah dan di Madinah Al-Munawwarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.